أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Mari kita kaji bersama-sama surat Al-Qasas. Namanya saja Al-Qasas, artinya apa? Kisah-kisah. Ya, jadi pada sore hari ini saya akan bercerita. Ya. Ceritanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Kisahnya adalah kisah Nabi Musa. Ya. Sebelum saya lanjut, ya, ini harapannya. Siapa yang ingin rezekinya lancar? Saya. Siapa yang ingin urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya juga, alhamdulillah. Siapa yang ingin dapat jodoh? Saya juga. Baik. Ya, itu jawaban dan atas pertanyaan-pertanyaan tadi, semua jawabannya ada di surat Al-Qasas ayat 22 sampai 24. Ya. Saya sampai 28 itu adalah hanya tambahan saja. Coba kita lihat ayat 22. Walamma warada ma'a Madyan. Jadi ketika Nabi Musa tiba di Madian dan dia berhenti di satu tempat sumber air, ya. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Kemudian pada saat dia berhenti di sebuah kampung Madian, dan kemudian beliau mendapatkan rame sekali di situ. Rame, ada orang rame. Sedang apakah mereka? Mereka masing-masing membawa hewan ternaknya, ingin memberikan minum kepada hewannya masing-masing. Ramai sekali. Dan di antara kerumunan tersebut, ya, wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan di antara kerumunan tersebut, beliau melihat ada 2 orang wanita paling belakang. Ya. Apa yang dilakukan? Tazudani. Dia kayak sedang mendorong-dorong hewannya supaya maju. Tapi karena saking ramainya ya nggak bisa-bisa. Dan di satu sisi dia juga seorang wanita, yang lainnya itu adalah laki-laki. Nabi Musa ketika itu sedang berteduh di bawah pohon karena kecapean. Beliau ya baru saja dikejar-kejar oleh musuh, ya, dan kemudian kabur dan lari ke Madian. Nah, kemudian ketika beliau berteduh kemudian melihat pemandangan tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ya. Qala
ma khatbukuma. Jadi di saat dia capek banget, letih sekali, ya, lapar ya udah pasti itu. Kemudian dia datang mendekati dua orang wanita tersebut. Lalu apa yang dikatakan? Ma khatbukuma. Kamu ngapain dari tadi ngedorong-dorong gitu kan? Nahan-nahan hewannya, gitu kan? Lalu wanita tersebut berkata, qalat la nasqi hatta yusdirur ri'a. Kami ya gak bakal bisa memberikan minum hewan kami yang kami bawa ini kecuali apa? Kecuali semua orang yang ada di depan itu sudah selesai memberikan minumnya dan kemudian mereka pergi. Ya, itu cukup lama karena ya seorang wanita diselak dan terusnya. Wa abuna syaikhun kabir, dan orang tua kami sudah tua. Dulu yang melakukan ini adalah bapaknya, tapi karena bapaknya sudah tua ya sudah tidak bisa lagi melakukan tersebut. Maka hanya ada anaknya dan keduanya adalah wanita. Kita lanjut ayat berikutnya. Fasaqalahuma. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa tidak panjang pikir, tidak berpikir panjang lagi. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung membantu membantu kedua wanita tersebut. Ya, dengan Nabi Musa itu kan fisiknya besar, kuat. Ya, itu sebelum pergi ke Madian apa yang beliau lakukan? Beliau baru saja membunuh orang. Sekali tonjok itu langsung jatuh. Itulah kekuatannya Nabi Musa, kuat, badannya besar. Kemudian, ya, fasaqalahuma, diberikan minum, summa tawalla ila zilli. Ya, kemudian hewannya itu diberikan kepada pemiliknya, dua wanita tadi. Kemudian yang dua orang wanita tadi pulang ke rumahnya. Nabi Musa kembali lagi ke bawah pohon berteduh. Kira-kira apa yang dirasakan Nabi Musa? Ya, Nabi Musa itu sedang kecapean, sedang kehausan. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian setelah dia membantu dua orang wanita yang membutuhkan bantuan, kemudian dia berteduh di bawah pohon dan kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, aku sangat berharap bantuan. Aku sangat membutuhkan kebaikan, ya, dari orang untuk kamu turunkan, untuk kamu berikan kepadaku yang fakir ini. Itulah doa Nabi Musa. Kemudian kita lanjutkan. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Ya, itu Nabi Musa sudah enggak berpikir lagi apa-apa, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dua orang wanita di antara salah satunya datang kembali kepada Nabi Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, dengan malu-malu seorang wanita tadi mendekati Nabi Musa dan berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka bika ajra ma saqaita lana. Wahai Nabi Musa, kamu dipanggil sama bapakku karena kamu ingin diberikan apa? Ingin diberikan upah atas bantuanmu tadi. Ya. Kemudian falamma jaa wa qassa alaihi alqasas. Kemudian Nabi Musa pergi menuju orang tuanya dan kemudian Nabi Musa menceritakan apa yang beliau alami sebelumnya. Ya, keseraman-seram ya. Jadi ya pahitnya hidup, ya, dakwah yang beliau lakukan di tempat sebelumnya itu diceritakan semuanya. Kemudian apa tanggapan orang tuanya? Qala la takhaf. Wahai Nabi Musa, oke, jangan takut sekarang. Najauta minal qaumiz zalimin. Kamu telah apa? Telah selamat dari kejaran orang-orang zalim. Saya lanjutkan dulu ya kisahnya, nanti baru kita jelaskan. Saya persingkat ya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bahkan salah satu daripada anaknya menawari, memberikan masukan kepada bapaknya, wahai bapak, ya, kalau begitu Nabi Musa ini kita
jadikan pekerja saja, kita gaji. Karena kita sangat membutuhkan orang yang kuat seperti Nabi Musa. Di sisi lain dia adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Nah, ini dia. Bahkan permintaan ya mungkin ini bapaknya ngerti apa yang dimaksud anaknya. Lalu bapaknya langsung memutuskan, wahai Nabi Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu anakku. Ya. Kemudian ala anta jurani thamani hijaj, tapi syaratnya satu, kamu harus mau bekerja bersama saya selama 8 tahun. Setelah itu kamu bebas. Lalu dilanjutkan oleh orang tuanya, fa in atmamta 10 famin indik. Jadi kalau kamu mau tambah jadi 10 tahun juga boleh, kata bapaknya. Wa ma uridu an asyqa alaik, satajiduni insyaallah minas shalihin. Dan ayat selanjutnya bahkan Nabi Musa menyatakan kembali, menjawab atas pertanyaan bapaknya. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Kata Nabi Musa, terserah Bapak, apapun keputusan yang Bapak minta saya akan jalani dengan senang hati. Baik, itu adalah kisah tentang Nabi Musa. Kira-kira apa kaitannya dengan apa tadi pertanyaannya? Siapa yang apa tadi? Siapa yang rizkinya ingin diluaskan? Siapa yang urusannya ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ingin jodohnya diberikan dengan cepat dan mudah sekali caranya oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah apa? Apa kesimpulannya dari cerita tadi kira-kira? Apa? Iya, caranya adalah membantu orang lain. Sangat mudah caranya. Bayangkan, kira-kira kalau posisi kita di Nabi Musa, apa yang akan kita lakukan? Perjalanan, itu Nabi Musa sebelumnya memiliki masalah yang rumit. Ketika dia datang ke Madian, dia nggak punya saudara, dia nggak punya uang, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya apa-apa. Masalahnya itu sangat besar sekali karena dia sedang berhadapan dengan seorang raja yang zalim pada saat itu. Lalu dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Nabi Musa. Sebenarnya yang ketika Nabi Musa berhenti di Madian itu sedang kecapean. Sedang bingung apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, apa yang harus dilakukan setelah dia berteduh. Tapi dengan dia melupakan hajat pribadinya dan dia melakukan hajat orang lain, kebutuhan orang lain. Jadi kebutuhan pribadinya itu dikalahkan. Padahal di saat itu dia sangat berkebutuhan mendesak. Tapi dia lupakan kebutuhan pribadinya, kepentingan kepribadinya dihilangkan, dan dia melihat di depan matanya ada orang yang membutuhkan dan dia mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala membantu melalui keluarga wanita tersebut. Bahkan Nabi Musa jadi apa? Jadi apa karena membantu tadi? Jadi punya keluarga, jadi punya istri, jadi punya kerjaan. Baru kerjanya itu kontraknya 8 tahun, digaji lagi. Bahkan dia minta 10 tahun dikontrak 10 tahun, digaji, dikasih keluarga, dikasih tempat tinggal. Dahsyat. Karena
satu pekerjaan yang kecil menurut kita, tapi itu sangat besar dampaknya kepada kita. Ya. Nah, dari kisah ini, ya, dari kisah ini, doa itu sangat penting. Penting nggak doa? Penting sekali. Tapi lebih dahsyat lagi, doa itu diiringi dengan apa? Doa itu diiringi oleh apa? Apa? Coba perhatikan tadi ayatnya. Begitu Nabi Musa selesai membantu orang lain, ya, saya yakin Nabi Musa sebelum membantu orang tadi, dia sepertinya juga sudah berdoa sebelumnya. Terus ya, namanya seorang nabi sangat dekat dengan Allah, dia selalu berdoa. Tapi kapan doanya dikabulkan? Setelah membantu orang lain. Ingat, ketika kita punya hajat, apapun hajatnya, sebelum kita berdoa, pastikan kita membantu orang lain, sekecil apapun bantuan tersebut. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang mengatakan, ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Itu salah satunya. Allah itu akan membantu hambanya selagi apa? Selagi hamba tersebut membantu sesama di antara saudaranya. Ya. Baik, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu sangat penting sekali untuk apa? Untuk menembus, ya, agar doa-doa kita sampai ke langit. Jadi doa kita itu harus dibantu dengan apa? Dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Banyak sekali. Ya. Di sini kita lihat bahwa Islam adalah agama yang sangat mementingkan persaudaraan di antara manusia. Contohnya apa? Di dalam rukun Islam itu ada apa? Ada zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu kan berbagi, ya. Zakat itu adalah apa? Berbagi. Ya. Kemudian di antara rukun Islam yang lainnya selain zakat itu ada apa saja? Ada puasa, ada sholat, ada apa lagi? Ada haji dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Ya. Seperti sholat misalnya, ya. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Di mana? Di masjid. Agar apa? Agar satu sama lain saling mengetahui kondisinya. Ya. Itu diantara hikmah daripada rukun Islam.